Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, pada sore hari ini Bapak merasa sangat berbahagia. Justru yang lebih banyak tampil ini alumni ini. Ada Jipa, ada Bella, itu dari Cirebon. Luar biasa ini. Lebih kemana ini mahasiswa yang memang mungkin ini terkendala teknis Pak Yayan, mohon maaf nih. Hanya yang daftar yang udah masuk katanya udah ada 86. Biasa memang antara lain paling tidak seperti itu. Sekarang mungkin saya juga tidak menyangka harus buka dulu email untuk buka passwordnya. Ya. Mungkin seperti itu. Nggak apa-apa, mungkin pengalaman pertama pakai Zoom Pak Bayan hari ini. Enggak sih ya Pak. Oh iya, terima kasih kepada Pak Yayan sebagai ahli dalam bidang ini dan juga panitia Ramadan yang memfasilitasi kita dengan Zoom ini. Saya juga terima kasih pada anak-anakku ini yang sudah alumni ini ya, dari berbagai daerah masuk juga di sini, alhamdulillah ya. Kita mulai saja kajian kita dengan kajian tafsir Tarbawi terhadap ayat-ayat tentang saum. Gimana ini, saya juga mukanya masih alhamdulillah. Alhamdulillah, kajian tafsir Tarbawi ayat-ayat saum yang ketiga ini, saudara. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hari-hari tertentu itu adalah Ramadan, bulan Ramadan yang Al-Quran diturunkan di sana sebagai petunjuk, pembimbing atau bimbingan bagi manusia dan berbagai penjelasan dari petunjuk dan Al-Furqan. Siapa yang mengalami daripada kalian pada bulan itu, berpuasalah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, berbuka saja dan melaksanakan di hari-hari lah saja. Yuridullah bikum, Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan. Dan untuk menyempurnakan bilangan, untuk mengagungkan Allah dan supaya kalian bersyukur. Nah, dalam kajian tafsir Tarbawi ini, nah dengan ayat ini Allah sedang apa gitu ya. Di antara yang saya nikmati, saya waman kana mari di sini muncul lagi dengan yang sama. Nah, justru saya bisa menikmati ayat itu karena kita pendekatannya Tarbawi ini. Nah, coba kita ingat lagi bagaimana ini seruan yang sangat edukatif. Seruan yang ya ayyuhalladzina amanu itu yang sangat lembut. Wahai kalau Bapak kepada anak kepada santri-santri atau masih, wahai anak-anakku yang telah sungguh-sungguh belajar. Nah, itu ya lembutnya. Pengakuan itu. Beda lagi wahai para mahasiswa atau hadirin, tidak. Tapi nah ini ya ayyuhalladzina amanu itu begitu.
Kemudian kutiba alaikumusya, itu taklif yang sangat persuasif. Tidak kami wajibkan, tapi seakan-akan saum itu diangkat dari hakikat dirimu, kebutuhanmu. Mama kutiba alal ladzina min qablikum, itu memberikan bukti bahwa saum telah teruji mengantarkan manusia-manusia terbaik sepanjang zaman. Ya. Nah, ini semua jadi dorongan. La'allakum tatakun itu seakan-akan menjanjikan kamu akan menjadi manusia terbaik karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu semua jadi dorongan. Berapa lama itu saya ma'dudat cuma beberapa hari saja. Kalaulah sakit atau dapat perjalanan, kalau sakit buka saja. Itu semuanya meringankan ya, betul-betul karena Allah ingin mewajibkan sesuatu yang berat tapi dengan pendekatan yang sangat persuasif ya, edukatif. Terasa sangat berat bagi orang-orang tuh, ya fidyah saja, ganti dengan saja. Tapi pilih saja antara saum atau fidyah ya. Tapi kalau saum lebih baik bagi kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi Allah itu menyampaikannya itu dengan sangat persuasif ya. Begitu mendekatkan ya. Nah, beberapa hari tertentu itu tadi ayam Ramadan itu berapa banyak, bulan apa? Ini penjelasannya. Syahrul Ramadan. Itu beberapa hari tertentu bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an. Penjelasan dari ayat ayyam ma'dudat yang disertai dengan keunggulannya. Tidak cukup hanya syahrul Ramadan. Tidak cukup, tapi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya ada peristiwa yang sangat besar, yaitu turunnya Al-Qur'an. Ini pun diharapkan menjadi motivasi lagi, ya, kan menyambut Ramadan karena bulan yang sangat agung, diturunkannya Al-Qur'an, ya. Nah, tentu saja ini turun pertama kalinya Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke Baitul sama ya, Baitul Izzah. Ya. Nah, kecuali itu ada hadis yang menguatkan, saya percepat saja. Rasulullah bersabda, suhuf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan. Taurat juga pada sekitar 6 Ramadan. Injil sekitar 13 Ramadan. Al-Quran setelah 24 Ramadan. Ini ada di Ibnu Katsir. Jadi ini menambah betapa hebatnya, agungnya bulan Ramadan. Ini apa maksudnya? Unzila fil Quran itu supaya kita betul-betul menyambut dan mengagungkan Ramadan. Ini juga memberikan dorongan, ya, karena Ramadan begitu istimewa, tapi di sana ada tugas yang atau kewajiban yang cukup berat. Seperti kita tahu keunggulan di bulan Ramadan juga diunggulkan tentang turunnya Al-Quran itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Wa ma adruka ma lailatul. Tahukah kamu malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfisyahr. Bulan Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Ini targib lagi. Targib itu apa? Dorongan. Ini merupakan targib atau dorongan motivasi yang agar melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kalau kemarin itu mengkaji kontennya saum, ya, bagaimana dampaknya kepada pendidikan pribadi manusia, bisa membangun manusia baik secara emosional, spiritualnya betul-betul utuh dan integratif. Nah, kita sekarang kajian itunya, metodologisnya seakan ini, ya. Quran itu fungsinya apa? Nah, ditegaskan lagi, eksistensi Quran yang hebat itu diturunkan bulan Ramadan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, disinilah kita akan rada agak dalam kajiannya, akan mempertemukan konsep pendidikan atau pedagogis dengan konsep hudan linnas. Fungsi atau misi Al-Quran, utama Al-Quran adalah hudan, saudara. Hudan atau hidayah.
Arti hudan atau hidayah adalah kata bahasa aslinya dalam kamus Maqayisul Lughah yang selalu memunculkan makna asli. Al-hudan atau hidayah itu irsyadun ma'alutbin. Bimbingan yang disertai dengan kelembutan. Ya. Bimbingan yang disertai kelembutan dan rasa kasih sayang. Itu hudan. Ya. Allah dengan ayat-ayatnya itu membimbing manusia, sedang membimbing manusia. Ayat apapun begitu akhirnya. Allah membimbing manusia dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Kalau kita tempatkan Allah sebagai murabbil adim, pendidik tertinggi, maka pendidik siapapun harus mengidentifikasikan diri ke sana. Artinya harus mencerap sifat-sifat Allah itu. Pendidik harus membimbing yang disertai dengan kasih sayang dan kelembutan. Nah, di mana ketemunya? Tindakan atau upaya pendidikan adalah membimbing. Coba, mendidik itu membimbing, mencetak, menciptakan, atau membentuk. Insya Allah kita sepakat membimbing. Ya. Sekali lagi, mendidik itu mencetak, membentuk, atau menciptakan manusia, begitu? Mendidik itu hanya membimbing. Karena dengan membimbing, mengasumsikan bahwa manusia punya potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan potensinya. Tidak bisa dicetak manusia seperti mencetak benda-benda mati, tidak. Ya, karena itu, nah disinilah bertemu Al-Quran dan pendidikan. Artinya kalau pendidikan adalah membimbing dan eksistensi hadirnya Al-Quran juga adalah membimbing, bimbingan. Ya. Nah, karena itu kalau hudan, semua ayat itu hudan, maka semua ayat itu adalah bimbingan Allah kepada manusia. Dan sifatnya lembut tadi, coba kita buktikan saja dengan contoh ya. Maka bisa disimpulkan semua ayat merupakan fenomena pedagogis. Ayat apapun kita bisa analisis sebagai fenomena pedagogis. Artinya bimbingan yang disertai kelembutan dari Allah. Nah, coba ini ya, Bapak ini. Buka Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin. Apa Yasin? Ya, ada yang menyebutkan Muhammad. Wal Qur'anil Hakim. Demi Quran Al-Hakim yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad, sungguh engkau itu termasuk Rasul. Ala siratim mustaqim. Berjalan di atas jalan yang lurus. Coba sedang apa ayat Allah ini? Nah, kalau pedagogis itu mencari sedang apa Allah ini? Ya. Allah ini sedang memberikan tasliyah, apa kalau bahasa Sunda Mama Paler, menghibur Rasul, ya. Coba habis-habisan, demi Quran ini sumpah. Sesungguhnya engkau sungguh, ini sumpah lagi. Apa ini? Ini kan banyak yang Rasul yang suka yang menurut lasta mursala Muhammad, masa orang begitu Rasul, ya, disemoohkan. Maka Allah beri penandasan, engkau sungguh kau Rasul Muhammad, kau itu benar. Kalau supaya terapresiasi begini, ini karena kalau diapresiasikan panjang terlalu lama ceritanya ya. Kalau begini, sepertinya kamu itu punya kawan yang sekamar, baik, soleh, gitu ya, rajin. Tiba-tiba ada kawan lain atau pihak lain yang mencelanya. Si Anu itu kawan kita itu katanya pembohong, banyak omong, macam-macam, malas, gitu ya. Nah, kata kawan yang sekamar itu ya, kawan kita itu Ahmad, demi Allah. Tidak ada yang lebih tahu kamu melebihi aku. Demi Allah, kamu itu orang baik.
Kamu itu orang soleh, kamu itu benar, akhlak kamu dengan tindakan-tindakan kamu. Gimana tuh? Nah, di sana terasa menghiburnya ya. Nah, Yasin itu seperti itu. Nah, situasi psikologis itu dikejar kalau tafsir itu tafsir tarbawi, ya, sehingga terasa ini itu tasliyah, menghibur Rasul, ya. Nah, karena itu akan terungkap tadi seperti kenapa di sana waman kamari mana maridon, di sini juga ada lagi gitu kan. Nah, itu akan terungkap eksistensi itu. Sebab rata-rata tafsir mengatakan setelah yang kata waman kana minkum maridon itu tidak ditafsirkan lagi, sudah dijelaskan pada ayat yang lalu. Nah, karena kalau tafsir hukum begitu. Nah, kalau tafsir tarbawi itu menjelaskan sedang apa dengan kata-kata itu, ya. Nah, seperti Yasin itu. Seperti juga wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wadduha demi waktu dah, walaili idza saja dan malam apabila ma wadda'aka rabbuka, Muhammad tidak, Allah Rabbmu tidak membiarkanmu dan tidak akan menyakitimu, menyengsarakanmu Muhammad. Apa ini? Ini juga sama menghibur, stabilitas dia, ya, seperti tadi. Nah, terutama kalau diingat bahwa itu Rasulullah ini masa patrah wahyu, ya. Setelah beberapa lama tidak turun saja. Nah, setelah kata orang-orang yang mencemooh itu, sekarang Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, turun wahyu. Nah, dihibur, ya. Itu baru dari asbab nuzul, belum dari redaksinya. Nah, karena itu bisa dianalisis aspek-aspek pedagogisnya, ya. Allah itu sedang pendidiknya Allah, Rasul sedang terdidiknya. Kira-kira kontennya apa yang sedang disampaikan pesannya, kemudian metodenya apa, medianya. Nah, kalau ayat ini cukup kita menemukan bagaimana metodenya, caranya penyampaian, dan apa pesannya. Nah, tapi kalau di ayat yang terakhir ini ya, coba. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi lirai. Nah, ini kita bisa menganalisis ayat ini fenomena pedagogis, ya. Ya. Dan bisa kita analisis bersama-sama, coba. Allah mengirimkan burung gagak yang mencakar yang di tanah, ya. Nah, untuk memperlihatkan kepada si Kabil bagaimana menguburkan saudaranya. Begini kan si Kabil itu sedang bingung, ya, ingin menguburkan si Habil yang dibunuhnya. Tidak tahu, udah 2 hari kata ahli tafsir. Nah, maka Allah membelajarkan si Kabil dengan mengutus burung gagak. Burung gagak itu mencakar di tanah, ya. Diperlihatkan kepada si Kabil. Si Kabil yang sedang kebingungan itu, bagaimana? Kabeh dia mengatakan, ajadtu an akuna mislahal ghurab. Masa iya aku tidak bisa meniru burung gagak itu? Jadi Allah sedang membelajarkan si Kabil, ya, dengan mengutus burung gagak. Allah sebagai pengajarnya, ya, ini yang belajarnya si Kabil. Kira-kira metodenya apa kalau begitu, ya? Kalau mengajar sholat, meruku dijelaskan atau dipraktekkan. Nah, ini katakanlah metodenya didemonstrasikan oleh si gagak itu kan. Medianya apa? Burung gagak. Dia perilaku burung gagak jadi media. Tujuannya apa? Atau materinya apa? Menguburkan. Tujuannya apa? Supaya burung gagak bisa menguburkan. Lengkap, saudara, komponen pendidikan dalam sepotong ayat ini. Tatkala dianalisis secara pedagogis. Dan ayat-ayat itu didekati oleh pendidik. Itu seperti karena bertemu di sini dengan konsep hudan ini, ya. Hudan ini sebagai bimbingan yang disertai kelembutan.
Begitu juga bismillah. Nah, tapi panjang analisisnya. Bismillah itu Allah sedang membimbing manusia agar manusia menemukan hakikat eksistensi dirinya yang tergantung dan terarah kepada Allah. Nanti itu dalam tafsirnya. Tapi karena analisisnya panjang. Nah, dari sini bertemu konsep pedagogik dengan ada. Lantas apa ya macam-macam hidayah itu? Hudan yang Allah sampaikan itu wabayyinatim minal hudawar, penjelasan dari ragam bimbingan dan pembeda kebenaran antara hak dan benar. Ada 4 macam hidayah. Ini awalnya ditulis oleh Rasid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar yang merupakan pendapat Muhammad Abduh. Ada hidayah al-aql, ya. Ini sentuhan kepada akal. Ini mah langsung saja seperti inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kamu berpikir. Ini buktinya banyak sekali, ini hanya seruannya. Tapi ada hidayah al-hawas, hawas indra. Manusia diajak menggunakan indranya untuk mengamati fenomena alam. Awalam yarau ilat toiri fawqahum safatin wa yakbidna mayum. Tidakkah mereka melakukan pengamatan kepada burung-burung di hati mereka safatin yang melayang mengepakkan sayapnya dengan seimbang, ya. Tapi akhirnya mayum sikunna illar rahman. Semuanya itu diatur dan dikendalikan oleh Ar-Rahman. Nah, ini bimbingan untuk banyak sekali dalam Al-Quran. Awalam yarau, atau ro'a. Ya, ini ajakan untuk bimbingan dari Allah untuk supaya manusia menggunakan indranya, ya, tapi tidak sebatas pengetahuan empirik. Nah, di sini bedanya. Indra dalam Al-Quran itu tidak sebatas pengetahuan empirik. Seperti tadi, coba amati itu burung-burung. Ya, terbang dengan mengepakkan sayap yang begitu seimbang. Semuanya dikendalikan oleh Ar-Rahman. Selalu dibawa ke sana. Banyak sekali ayat yang mengajak kita. Seperti Nabi Ibrahim juga ya. Melihat itu. Tatkala malam melihat bintang, hada robi. Tatkala melihat bulan, hada robi. Nah, itu juga penggunaan indrawi. Apakah Ibrahim sesat? Sedang apa dengan peristiwa Ibrahim itu? Nah, dari tafsir pendidikan, Allah sedang mengajarkan kita tentang metodologi riset. Luar biasa nih. Sekali-kali dengan cerita Ibrahim waktu melihat bintang, kata Ibrahim ini Tuhan. Melihat bulan, kata Ibrahim Nabi Tuhan, melihat matahari. Apakah Ibrahim sesat? Bukan. Bukan sesat. Nabi Ibrahim mengangkat pandangan-pandangan masyarakat yang menganggap bintang sebagai Tuhan, bulan sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan, diangkat sebagai hipotesis. Ya. Kemudian diuji satu-satu dengan pengamatannya. Ro'a itu pengamatan ini, indrawi, ya, mata. Setelah diamati satu-satu ternyata berubah, kata dia, masa Tuhan begini, la uhibbul afin. Tidak, masa Tuhan begini. Ditolak satu-satu oleh Ibrahim. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim menyimpulkan, saya tidak ada hubungan dengan yang kalian sekutukan. Itu bukan Tuhan. Jadi ini coba ada hipotesis segala itu, ya, prakteknya mengamati fenomena alam, ada kemudian pengamatan itu untuk membuktikan, ya, menguji hipotesis itu. Akhirnya sebuah hipotesis itu ditolak. Ini bari ummimat. Bukankah itu penelitian ilmiah, riset ilmiah? Itu dari ayat. Jadi dengan ayat itu Allah sedang apa? Sedang mengajarkan metode riset kepada kita. Ada tafsir yang mendukung itu, ada tafsir Al-Wasit, ya.
Sayyid Tontowi mengatakan bahwa Ibrahim itu sedang berhipotesis, katanya ala sabilil ibtirad. Luar biasa. Nah, itu beda ya. Halo? Halo? Oh, ya. Jadi begitu maksudnya kerja tafsir tarbawi itu ya. Kemudian ada hidayah wijdan, itu insting atau intuisi. Kalau seperti ke binatang itu insting. Lembah ya, Allah wahyukan bagaimana lembah membuat sarangnya di gunung-gunung. Itu kan insting saja. Bagaimana bayi lapar untuk mengungkapkan laparnya dengan nangis. Atau intuisi, karena wijdan itu mencakup dua, intuisi itu semacam firasat juga ya, firasat. Nah, ada dasarnya itu juga hidayah dari Allah. Yang terakhir ya hidayah agama, sebab ada keterbatasan akal manusia dan intuisinya, sehingga bisa salah itu akal manusia, bisa salah intuisi manusia, tapi karena itu harus ada bimbingan dari agama ya. Wa kadhalika min amrina kunta tadri mal kitab ya. Kamu tidak tahu apa Alkitab kepada Rasulullah, itu ada keterbatasan. Nah, untuk itu ini ringkasnya di ayat bahwa Allah untuk pengembangan itu memberikan 3 instrumen ya. Wa ja'alas as-sam'u wal absor wal afidah. Jadi kita akan menemukan tempat yang sangat luas untuk kaji. Ini tafsir baru pada kosa-kosa kata yang ada konteks tafsir taklim, tarbiyah dan tematis. Belum masuk ke kajian ayat sebagai seluruh ayat sebagai fenomena pedagogis. Nah, itu tentang tarbawinya ya. Kemudian paman syahida minkum syahr falyasum, artinya syahidasun hadir atau mengalami Ramadan, berpuasalah. Ini memastikan setelah sebelumnya ada pikiran memilih. Ya, memilih kan jadi begitu ya, manusia sakit atau tidak kuat puasa, atau silahkan fidyah saja, puasa saja, atau mau fidyah atau puasa, wa antasumu khairul lakum, tapi puasa lebih baik. Seakan-akan di sana puasa itu sekalipun di sana kutiba sudah diwajibkan, tapi juga bisa ditetapkan di sana ini udah wajib katanya. Nah, seakan-akan belum terasa wajib, masih ada pilihan ya. Maka ada ulama berpendapat ayat ini paman syahida minkum ini menasah yang sebelumnya. Jadi seakan-akan di ayat sebelumnya memilih mau puasa mau fidyah gitu kan. Nah, ini pokoknya mah yang mengalami puasa bulan puasa berpuasalah. Tapi karena Allah saking sayang, takut manusia merasa terbebani, kalau takut juga salah paham, diulangi lagi. Ya, sekalipun wajib, ketetapan terdahulu tidak rubah. Yaitu apa? Ya, yang sakit mah atau dalam perjalanan buka saja dan ganti di hari lain. Nah, jadi fungsi waman kana minkum maridun aw ala safarin itu sekalipun sudah pada ayat sebelumnya, nah, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu khawatir umatnya merasa berat. Allah itu berasa. Nah, itu yang kita tangkap. Nah, begitulah pendidik juga. Kalau mengulang satu kata ada karena kekhawatiran, itu seperti itu mestinya, ya. Nah, jadi eksistensi kata waman kana yurmikum maridun itu kalau di tafsir hukum itu sudah tidak ditafsirkan lagi karena sudah ditafsirkan pada ayat yang lalu. Nah, dari sisi eksistensinya ayat potongan ayat ini luar biasa, menunjukkan Allah sebagai Al-Murabbi begitu khawatir umatnya merasa berat. Begitu kita juga kepada anak didik. Kekhawatiran anak kurang baik, kekhawatiran anak menderita, keinginan anak jadi orang soleh itu harus terbaca. Itu maksudnya, harus terbaca oleh anak didik ya. Nah, apalagi di sini. Yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usra. Aku coba lihat yuridu dibolak-balik dan hanya ini yang positif. Yuridu bikum, Allah tuh ingin kemudahan bagi kamu dan Allah tidak ingin kesulitan. Padahal cukup dengan satu kali saja yuridullah bikumul yusra, cukup seperti itu. Kata yuridu berulang dalam positif, ini menunjukkan bahwa benar-benar Allah itu kehendak yang kuat. Pernyataan. Nah, harus terasa. Seakan-akan Allah mengeluarkan segala cara menampilkan keinginannya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan. Nah, ini pun jadi pelajaran bagi kita. Ya, keinginan seorang pendidik memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kebaikan bagi anak itu harus terbaca, terungkapkan dan terbaca. Coba sekali lagi, ini yuridullah bikumul yusra, segitu juga cukup. Tanpa wala yuridu bikumul usra. Tapi ini menunjukkan betapa Allah sangat kuat kehendaknya. Ingin terbaca oleh umatnya. Bahwa Allah betul-betul keinginannya untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kesejukan hidup bagi manusia itu betul-betul harus terbaca. Kemudahan dalam saum dibangun tujuan dan maksudnya di sini maksudnya kemudahan dalam hal saum ya. Ini jadi akan terasa mudah ini dalam saum dibanding dengan tujuan dan manfaat saum itu. Tadi kan la'allakum tattaqun itu artinya itu jaminan akan mengantarkan manusia jadi manusia termulia. Karena takwa itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi lapar segitu malah ringan dibanding dengan tujuan dan manfaatnya. Kecuali itu ada makna kedua, kemudahan akibat saum. Ada kemudahan dalam saum, ya. Jadi itu kemudahan saum itu saum dibanding dengan tujuan. Dan ada kemudahan akibatnya. Kenyamanan psikis setelah saum itu, kalau tidak salah pada pertemuan kedua, secara fisik dan psikis kita bahas bagaimana dampak saum itu. Ya. Nah, karena itu akibatnya ini menjadi kaidah besar. Bahwa seluruh ajaran Islam, artinya dikeluarkan dari konteks itu, ya. Jadi kalau jadi kaidah besar sesuai dengan sifat kalimatnya yang tidak ada pakai kata penghubung, langsung saja yuridullah bikum tidak ada penghubung nih. Wah, tidak ada ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ayat potongan ini yuridullah bikum jadi kaidah besar. Al-Qaidatul Kubra. Ini ada di tafsir Sayyid Qutb. Ini jadi kaidah kubra. Apa maksudnya? Bahwa seluruh ajaran Islam pada dasarnya untuk menciptakan kemudahan dan kemudahan hidup pada manusia. Tidak ada ajaran Islam yang untuk memberatkan dan merepotkan hidup manusia. Saum, ya, dan begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kalau yuridullah bikum itu ditangkap sebagai kaidah besar, ya. Nah, ini pun memberikan satu masukan terhadap pengembangan pendidikan dalam menyampaikan pesan-pesannya dan konten-kontennya, ya. Contohnya keseimbangan ESQ itu, emotional spiritual quotient, kalaulah kita pakai istilah ini sebenarnya lebih lengkap dari sekedar ESQ, ya. Nah, contohnya ini wa insabahu ahad au qatalahu falyakul innimru'un sayyid. Kalau orang puasa itu dicela, diserang oleh seorang, jawab saja aku puasa. Ini apakah ini dibuat-buat? Tidak. Artinya ini orang yang sedang puasa itu memungkinkan seperti itu. Tidak dibuat-buat. Sebab puasa itu memungkinkan orang seperti itu. Mengapa? Sebab saudara, orang yang lapar, diganggu, dilecehkan, ya, apalagi diserang, itu menurut ahli psikologi, itu emosinya, ya, meningkat
300 kali, 3 kali lipat meningkatnya. Nah, justru hasil penelitian ini sangat mengagetkan. Justru yang lapar karena saum berbanding terbalik. 3 kali lipat berbanding terbalik. Nah, ini pun ya ada yuridullahu bikumul yusra seperti ini merupakan targhib yang kuat ya, memberikan dorongan yang sangat kuat. Sedikit lagi insya Allah supaya ada waktu tanya jawab. Walitukmilul iddata. Nah, tadi itu kan kalau sakit buka saja tapi ganti supaya sempurna bilangan 1 bulan gitu ya. Artinya jumlah bilangan hari dalam sebulan itu hal yang penting, tidak boleh gegabah dikurangi begitu saja ya. Nah, walitukabbirullah ala ma, dengan puasa itu dilatih Anda mengagungkan Allah ya, dilatih mengagungkan Allah ya. Kalau sedang lapar itu kan sakit ya kan, ada dahaga, melihat comberan saja tertarik, ada terlatih. Tapi apakah uring-uringan kita? Oh tidak. Berusaha kita meridhokan, ya Allah saya alhamdulillah bisa. Itu karena apa? Karena mengagungkan Allah, mengindahkan harapan Allah ya. Nah, dilatih itu ya, supaya kalian nanti terus bisa mengagungkan Allah sesuai apa yang Allah bimbingkan dalam ajaran. Nah, ini mengagungkan Allah merupakan nilai inti hidup Muslim. Ya, nilai inti hidup Muslim itu mengagungkan Allah. Berpakaian sesuai Islam itu dalam rangka mengagungkan Allah, tidak mengagungkan nafsu. Memilih kata terbaik kepada orang lain itu sedang mengagungkan Allah, bukan mengagungkan ego kita. Apapun yang kita pilih untuk sesuai dengan Allah itu intinya mengagungkan Allah. Dan semuanya itu perilaku yang mengagungkan Allah itu telah dijabarkan dalam syariat Islam itu. Ya, tidak sulit mencari lagi. Nah, karena itu akhirnya wala'an lakum tashkurun, artinya mengimplementasikan nilai-nilai iya itu dalam seluruh perilaku kita. Syukur itu ya, bagaimana kita nilai-nilai ilahiyah itu muncul dalam kita berkomunikasi, dalam bersahabat dengan kawan, termasuk dalam mencari jodoh gitu ya. Itu pertimbangan-pertimbangan secara makna, secara harfiah. Syukur itu ingat kepada yang memberi nikmat, dzikrul mun'im Allah, ta'atul mu'in, taat kepada yang benar, dan menggunakan nikmat pada yang diizinkannya. Nah, itu secepat mungkin penjelasan Bapak. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Apa ditutup dulu ininya, share-nya gimana ya supaya ke layar utama. Tutup share-nya ya. Iya. Maaf ya, masih raba-raba ini ya. Nah, silakan. Barangkali ada yang mau tanyakan. Oh, alhamdulillah tambah nih 40. Biasanya memang di atas 80 nih yang hari. Gak apa-apa, mungkin ada masalah teknis sekarang, Pak. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Salam yang telah menyampaikan materinya. Sangat luar biasa teman-teman. Mungkin kami persilahkan kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, boleh menghidupkan langsung mikrofonnya.